Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Visualisasi dan Interpretasi Data. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Tren Produktivitas Padi dan Hubungannya dengan Luas Panen di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada tahun 2019 sampai 2024. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari saya sendiri, yaitu Bella Melita Yadisti dengan NIM 232410102014. Ada saya Rizky Mardani dengan NIM akhir 2079. Lalu ada saya sendiri Arjuna Sandi Saputra dengan NIM akhir 2013. Saya Muhammad Andi Ibrahim dengan NIM 2039. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang kami memilih topik ini yaitu Indonesia sebagai negara agraris, di mana beras menjadi komoditas pangan utama yang sangat strategis. Stabilitas produksi padi tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga ketahanan nasional. Nah, selama beberapa dekade ini, Pulau Jawa dikenal sebagai lumbung padi nasional yang menopang sebagian besar kebutuhan pangan penduduk Indonesia. Namun, seiring dengan laju industrialisasi dan pertumbuhan pemukiman yang pesat, isu alih fungsi lahan sawah di Pulau Jawa menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan produksi pangan. Nah, tantangan tersebut, eh, tantangan utama dalam memahami data pertanian nasional adalah volume data yang besar dan juga tersebar dalam tabel angka yang sulit dipahami secara tepat. Oleh karena itu, pendekatan pendekatan visualisasi data menjadi sangat krusial. Melalui visualisasi, pelatihan penurunan lahan, ketimbangan produksi antar provinsi, serta tingkat efisiensi lahan dapat diidentifikasi dengan lebih intuitif. Untuk memahami perubahan produksi luas panen dan juga produktivitas antar wilayah, diperlukan visualisasi data agar pola tren dan ketimpangan dapat terlihat jelas. Penelitian ini berjudul Analisis Tren Produktivitas Padi dan Hubungannya dengan Luas Panen di Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara pada periode tahun 2019 sampai 2024, yaitu memfokuskan periode pasca penerapan metode KSA oleh BPS guna memotret kondisi pertanian yang terbaru. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini itu yang pertama ada menganalisis tren waktu atau time series analysis, di mana kita mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan luas panen dan produksi padi di 9 provinsi wilayah Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara selama periode pada tahun 2019 sampai 2024. Yang kedua yaitu memvisualisasikan disparitas wilayah, yaitu kita menyajikan perbandingan visual yang jelas mengenai ketimpangan total produksi antara provinsi lumbung pangan dengan provinsi di wilayah kepulauan, yaitu di Bali sampai Nusa Tenggara. Kemudian yang ketiga yaitu menguji hubungan antar variabel, di mana kita akan buktikan secara empiris melalui scatter plot apakah terdapat korelasi linear yang kuat antara pembukaan lahan baru dengan peningkatan jumlah produksi. Kemudian yang terakhir yaitu memetakan tingkat efisiensi atau productivity map dengan menggunakan heat map untuk mengetahui provinsi mana yang memiliki tingkat produktivitas lahan yang paling tinggi dan juga yang paling rendah. Next.
Baik, selanjutnya metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder. Metodologi pelaksanaan proyek ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu pencarian data, yang kedua pemrosesan data, dan yang ketiga visualisasi data. Next. Selanjutnya pembahasan dan analisis data. Data diperoleh dari publikasi resmi BPS berupa luas produksi padi tahun 2019 hingga 2024. Data mentah terdiri dari 6 file terpisah per tahun yang kemudian digabungkan menggunakan Python menjadi satu dataset terintegrasi. Proses pembersihan data dilakukan secara otomatis menggunakan Python pada Google Colab. Berdasarkan pengolahan data ditemukan 3 insight utama, yaitu yang pertama dominasi Pulau Jawa, yang kedua anomali tren lahan, dan yang ketiga korelasi positif kuat. Baik, selanjutnya di sini ada line chart ya, tren luas panen dari tahun 2019 sampai 2024. Grafik garis ini menunjukkan pergerakan luas lahan panen selama periode 6 tahun. Terlihat adanya tren penurunan atau negatif tren yang konsisten pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang penyusutan lahan sawah. Sebaliknya, garis tren untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT cenderung datar dan stabil, menandakan tidak adanya perubahan luas lahan yang signifikan di wilayah kepulauan tersebut. Next, yang selanjutnya ada bar chart. Di sini ada total produksi grafik batang. Dia memvisualisasikan perbandingan total volume produksi padi antar provinsi. Di sini terdapat disparitas yang sangat besar di mana 3 provinsi utama yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mendominasi produksi dengan selisih angka yang jauh dibandingkan provinsi yang lainnya. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya ada scatter plot. Jadi bisa dilihat di sini ada titik di pojok kanan atas dan titik di pojok kiri bawah. Nah, jadi di scatter plot ini itu hubungannya antara produksi dengan luas panen dari provinsi tersebut. Nah, bisa dilihat di sini di pojok kanan atas itu ada provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang punya luas panen eh, yang luas dan produksi yang tinggi. Sedangkan provinsi seperti Jakarta, kemudian Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Banten, di pojok kiri bawah itu punya em, luas panen yang sedikit dan produksi yang cenderung rendah. Next. Kemudian selanjutnya ada heat map. Jadi heat map di sini itu em, menunjukkan produktivitas dari provinsi tersebut. Yang dimana semakin hijau atau semakin gelap warnanya, maka provinsi tersebut tinggi untuk produktivitas dari padi tersebut. Kemudian yang menunjukkan warna terang seperti di Nusa Tenggara Timur itu menunjukkan bahwa produktivitas pada provinsi tersebut masih rendah. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil yaitu pertama, ketahanan pangan masih bersifat Jawa sentris. Jadi Indonesia ini tergantung pada provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat untuk produksi padinya. Kemudian yang selanjutnya ada data visual line itu memberikan peringatan dini mengenai penyusutan luas panen di Jawa yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Selanjutnya
NTB terbukti mampu menjadi penyangga pangan yang andal, sementara itu NTT memerlukan intervensi teknologi khusus karena data di heatmap itu nunjukin kalau tingkat produktivitasnya itu masih relatif tertinggal dibandingkan Bali dan di Pulau Jawa. Next. Baik, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.